Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa sairul makhluqat alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah لا معبد بحق إلا جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin kaum muslimin sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di subuh yang penuh dengan mubarak ini kita kembali menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya kuantitas yang kita dapatkan, akan tetapi kualitas keberkahan itu kita bisa raih dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, ketika kita semakin bersyukur, maka kenikmatan itu akan terasa dalam kehidupan kita. Ada orang yang juga tidak bersyukur, sudah banyak menurut hitungan kita, tapi dia tidak bersyukur, akhirnya merasa selalu berkurang. Kenapa? Karena Allah menghilangkan kualitas dan keberkahannya itu. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, ada namanya puncak kenikmatan dalam beribadah atau berkhalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan masalah salat. Kalau kita melaksanakan sholat, ada orang yang tidak khusyuk di dalamnya, ada orang yang menikmati bacaan imam, ada orang yang betul-betul tumaknina di dalamnya, sehingga ketenangan dalam hatinya bisa mencapai puncak yang paling tinggi. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan perkataannya salah satu ulama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu rahimahullah mengklasifikasikan atau membagi tingkatan solat itu, orang melaksanakan solat itu jadi 5 tingkatan. Ya, ini perlu juga harus kita perhatikan supaya mudah-mudahan kita berusaha sampai mencapai tingkat yang dimana diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tingkat yang pertama adalah orang yang melaksanakan solat tapi dia zalim di dalamnya. Sudah solat tapi dia zalim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Sudah melaksanakan solat tapi zalim. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang ia lakukan. Ketika dia menyembah kepada Allah, sama sekali dia zalim. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan hak-hak dalam beribadah. Misalkan masalah solat, wudunya tidak diperhatikan, sehingga tidak ada yang ia dapatkan ketika dia melaksanakan solat. Contoh, mohon maaf, ini saya ingin angkat ini dan singgung seperti ini supaya kita bisa memperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita masuk ke kategori ini. Mohon maaf, ya terutama di kalangan ibu-ibu. Kalau misalkan melaksanakan sholat, sibuk-sibuknya misalkan datangi pesta, lalu kemudian datang waktu sholat, mereka sholat, tapi yang penting asal berwudu saja. Mohon maaf, saya agak sedikit peragakan ini. Ada orang kalau melaksanakan sholat, apa-apa aja saya peragakan supaya biar. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat, yang penting tangannya kenal wudu seperti ini. Nah ini adalah orang yang zalim dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga hak salat itu sendiri. Atau ada orang yang melaksanakan salat tapi kurang enak sama tetangganya. Ya. Ada orang yang melaksanakan salat supaya dilihat sama tetangganya. Nah, ini juga masuk riya.
Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup kita ketika kita melaksanakan sholat yang seperti ini, maka ibadah kita tidak dicatat oleh Allah. Kenapa? Syaratnya sudah salah. Misalkan kita juga berwudu, mohon maaf, ada sebagian orang yang ketika berwudu begini saja, berwudu begini saja, sudah selesai. Padahal bagian wudu ketika misalkan di muka itu harus di bagian sini, pelipis ya, ini pelipis ya. Ini harus kena ini. Makanya Nabi ketika dia berwudu betul-betul dia apalagi namanya melengket tangannya di wajahnya supaya pori-porinya itu masuk. Karena di wajahnya ada sebagian hak yang harus terpenuhi sehingga ibadah kita mencapai puncak kehusuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, barangkali ada istri-istri kita, ya ibu-ibu, biasa kalau pergi pesta atau keundangan itu yang penting buka keran langsung begini saja mukanya. Wah, gimana caranya? Dia lebih pentingkan make upnya daripada ibadahnya. Dia korbankan akhiratnya untuk mendapatkan di dunia. Ada sebagian orang yang seperti itu juga. Atau ada orang juga yang misalkan sholat kakinya begini aja, padahal dalam Al-Quran disebutkan itu harus mata kaki, lalu kemudian siku, hadisnya juga begitu. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika kita melaksanakan wudu, nanti umatnya Rasulullah SAW di hari kiamat betis mereka, tangan mereka mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena mereka membaguskan wudu mereka. Ketika kita membaguskan wudu kita, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ada tanya jawab juga ya. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang melaksanakan sholat tapi dia mulai dari takbir sampai salam sama sekali dia tidak mendapatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Kenapa? Karena mulai dari awal takbir sampai salam menghayal. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang pertama, tidak termasuk juga golongan yang kedua, ya. Orang yang melaksanakan sholat dari takbir sampai salam tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menghayal. Nah, ini dikategorikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dimasukkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti orang yang seperti ini melaksanakan sholat, lalu kemudian semua amalnya diremukkan, lalu kemudian dilemparkan di hadapannya. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Furqan Allah sebutkan itu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, ya. Dan kami akan datangkan segala amal mereka. Jadi amal kita ini yang kita lakukan sekarang itu dicatat sama Allah, dikumpul dulu. Setelah dikumpul, nanti pada hari kiamat baru kita didatangkan. Ada orang yang amalnya didatangkan mulai dari tangan kiri, ada yang melalui tangan kanan. Maka berbahagialah orang yang didatangkan amalnya mulai dari tangan kanan. Nah, orang yang didatangkan dikasih amalnya dari tangan kiri ini masih mendingan. Ada yang beribadah kepada Allah amalnya hanya dilemparkan begini. Ibarat kita kasih sesuatu tapi kita nih ambil mie. Nah, ini juga orang seperti ini masuk di kategori ayat ini dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah karena menghayal. Nauzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillah. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada asar salah seorang ulama termasuk juga Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, ya, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, khusus dalam beribadah, itu kita usahakan dari rumah ke masjid. Ada juga orang yang praktekkan seperti ini. Kalau dari rumah dia baca memang ta'udz, lalu kemudian dia meludah ke sebelah kiri. Ada yang meludahnya besar, tapi dalam penjelasannya itu meludah di dalam masjid, baru kita meludah tapi seperti rintik-rintik hujan aja, gini ya. Nah, begitu aja. Nah, Imam Al-Ghazali mengomentari, kalau kita melaksanakan sholat lalu kemudian kita memperhatikan ini, maka insya Allah setan tidak ganggu kita. Kenapa? Karena kita sudah ludahi mukanya setan. Imam Al-Ghazali mengomentari, kita meludahi setan lalu kemudian setan lari jauh dari kita.
dia tinggalkan kita. Kenapa? Karena sudah malu kita ludahi mukanya. Tapi Imam Syafi'i hanya mengomentari kita, dia kena mukanya lalu kemudian dia pergi gitu ya. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, separuh saja, bukan separuh ya, sedikit saja ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lebih banyak menghayal dibandingkan khusyuk. Ya. Dia mungkin orang baru belajar berenang ya, kalau kita analogikan orang yang baru belajar renang tapi lebih banyak minum air lautnya, minum airnya ketimbang lincah dalam berenang. Ada orang yang seperti ini lebih banyak menghayalnya ketimbang khusyuknya. Nah, barangkali mungkin kita masuk ke kelompok yang ketiga. Ya, mudah-mudahan tidak kelompok satu, kelompok kedua. Mudah-mudahan kita masuk, tapi jangan juga di kelompok yang ketiga ini, karena sedikit saja amalnya. Sementara nanti kita berhadapan di hadapan Allah, kita butuh ibadah yang banyak, kita butuh amal yang banyak. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, ya, ayo kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, itu amal ibadah kita itu nanti ditimbang oleh Allah. Kalau sedikit amal dihitung lagi dosa dihitung lagi, oh ini tidak cukup. Ternyata seimbang dosa kita dengan amal perbuatan kita. Ini nanti terserah Allah. Allah mau masukkan ke dalam surga atau tidak. Tapi kalau kita punya masalah lagi, ya bahaya lagi, dikurangi lagi, akhirnya kita tidak dapatkan apa-apa. Maka tidak boleh juga kita masuk ke kelompok yang ketiga ini. Nah, ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat, ya. Kelompok yang keempat adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah. Hampir semua ibadahnya diterima oleh Allah, hanya sedikit saja. Kenapa? Karena sedikit menghayal, lebih banyak khusyuknya. Barangkali mungkin kita yang kelompok yang keempat ini, ya. Barangkali mungkin kita yang kelompok keempat ini, misalkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mungkin apalagi namanya, kita berdiri terlalu lama, atau mungkin kita menghayal ada pekerjaan yang belum tuntas sehingga itu yang mengganggu, sehingga kita kembali lagi khusyuk lagi. Nah, orang yang seperti ini melakukan ketaatan kepada Allah, dia kembali berusaha untuk apalagi namanya khusyuk, maka lebih banyak ibadah yang diterima dibandingkan menghayalnya. Ya. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang terakhir. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari takbir sampai salam, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang sahabat, barangkali ini mungkin tingkat Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkat para nabi dan para sahabat Nabi, nabi dan para sahabat Nabi. Nah, ada suatu ketika, jadi saking itu para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat, mereka tidak peduli, ya, ketika mereka berdiri menghadap Allah, mereka tidak peduli apa yang di depan mereka, tidak peduli mau cicak, mau ular, mau buaya, tidak peduli, mereka melaksanakan sholat. Nah, ini dalam riwayat disebutkan, saya lupa nama sahabatnya. Di suatu pertempuran Nabi bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk menjaga kaum muslimin. Dia ditugaskan untuk jaga malam. Lalu kemudian dia melaksanakan sholat di semak belukar jauh dengan Nabi dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, karena waktu itu musim pertempuran. Lalu kemudian dia sementara membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Ketika dia melaksanakan sholat, ini sahabat Nabi melaksanakan sholat, tiba-tiba ada musuh yang datang, lalu kemudian melepaskan anak panahnya, ya. Anak panah pertama pas menembus di dadanya, jantungnya. Anak panah pertama ini, coba bayangkan kalau kita baru kita lihat musuh dari jauh saja, baru angkat busur saja, kira-kira berdiri atau mau sholat atau mau lari. Itu saya lihat di video itu, gempa di mana itu, di Aceh atau di NTB, di Lombok itu. Masya Allah, imamnya berdiri, tinggal 2 orang, berhamburan itu jamaah semua karena gempa pada saat itu. Ini sahabat Nabi
bukan gempa lagi, tapi anak panah itu pas menembus di dadanya. Dan bukan hanya satu anak panah, ya. Anak panah pertama tidak bergerak, anak panah kedua tidak bergerak juga, anak panah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai anak panah ke-11. Ini sudah 11 anak panah belum bergerak. Dalam riwayat disebutkan ini musuh frustasi. Kenapa? Karena dia pikir jangan-jangan ini saya panah ini patung ini. Musuh saja frustasi. Begitu khususnya ini sahabat Nabi. Nah, ini sahabat mengatakan, seandainya kalau saya tidak khawatir dengan Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin, maka saya akan meneruskan bacaan surah Al-Kahfi. Coba bayangkan, surah Al-Kahfi mengalahkan anak panah yang menembus pas di jantungnya. 11 anak panah. Ini sahabat dia bilang, seandainya kalau saya tidak khawatir, saya akan lanjutkan bacaan saya. Tapi lalu kemudian dia merasa berat, dia kembali kepada kaum muslimin. Maka jamaah kaum muslimin, inilah tingkat puncak kekhusyuan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melaksanakan salat sampai bertahun-tahun dia belum merasakan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gelisah. Khusyuk itu bisa bukan hanya dimaknai misalkan kita berdiri salat tidak, tapi khusyuk juga ketika akhlak jika kita bagus. Itu juga perlu juga itu. Karena sholat itu mencegah perbuatan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang melaksanakan sholat tapi akhlaknya kurang bagus kepada istrinya, anaknya, tetangganya, terutama kedua orang tuanya. Maka bulan Ramadan ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita memupuk dan mengambil sebanyak-banyaknya ibadah kita. Ini mumpung Allah berikan kesempatan, Pak, Bu. Mumpung Allah memberikan kesempatan untuk kita beribadah, maka kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-sia. Ya. Kita usahakan baca Al-Quran dengan khusyuk, kita usahakan sholat tarawih, kita usahakan membaca amal ini, melakukan amal ini dan ini, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk hamba yang bersyukur, kita termasuk hamba yang sudah digembleng, dididik oleh Ramadan. Ada orang yang selesai Ramadan ya sudah selesai aktivitas membaca Al-Qur'annya, sudah berhenti pada bulan Ramadan. Aktivitas bersedekahnya hanya berhenti pada Ramadan. Dan sesungguhnya Ramadan itu adalah mendidik kita supaya nanti kemudian kelak kita akan menjadi orang yang baik dan nanti kita akan panen pahala di kehidupan akhirat. Wallahu taala a'lam. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin ada jamaah yang mau bertanya, silahkan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ada jamaah yang bertanya? Oh, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Ada orang yang sholat tapi tidak diterima, makanya itu siapa itu yang keluar itu yang katanya ustadz itu, siapakah yang pendeta itu? Ya itu sembarang tong itu bicara itu. Dia bilang itu, makanya saya keluar dari Islam gara-gara sholat tapi celaka. Bagaimana ceritanya? Jangan baca ayat dipotong. Jangan baca ayat dipotong. Ini juga bermasalah. Orang yang melaksanakan sholat ini dia bikin kekacauan. Sebetulnya dia sudah melanggar pasal ini, ya. Dia sudah melanggar pasal. Harusnya ini negara orang ini harus ditangkap ini. Kenapa? Karena dia bikin keresahan di tengah kaum muslimin. Dia justru ingin bangun percikan konflik antara sesama agama. Nah, orang seperti ini harus ditangkap. Ya, ini poin yang pertama. Saya agak sedikit karena agak jengkel kulihat itu. Pokoknya kalau dia kasih keluar video, nah singgung kita umat Islam
Seandainya kalau saya barangkali singgung lagi mungkin agama yang lain, mungkin setelah ini saya ditangkap. Saking cepatnya itu. Tapi dia masih lolos. Saya tidak tahu kemana itu, katanya buronan ya. Katanya buronan. Katanya, tapi dia bikin video di mana itu kan, di luar negeri, Amerika. Amerika kan orang kan di negara sana kan orang bebas, kebebasan orang berbicara. Betul. Tapi kalau kita negara kita ini ada negara yang punya aturan, punya asas, punya undang-undang. Jadi kapan kalau kita menyinggung, apalagi ini kan kita negara ini kan 5 agama. Nah, saya kembali ke poin itu. Kenapa orang yang melaksanakan sholat tapi tidak diterima dan bahkan berdosa? Ya. Kenapa? Karena tadi yang saya sudah sebutkan itu, tidak menjaga masalah wudunya, dia tidak perhatikan, apalagi keikhlasan. Nah, Imam Al-Ghazali lagi, Imam Syafi'i dalam kitabnya yang harus kita perhatikan dalam beribadah, baik ketika kita berwudu maupun kita tayamum, itu harus kita awalkan dengan niat. Jangan sampai ketika kita berwudu, karena berwudu dengan tayamum itu sama sebetulnya. Jadi kita harus berniat semua, ya, harus berniat. Nah, kapan ketika kita tidak berniat, maka ibadah kita sia-sia. Makanya Imam An-Nawawi meletakkan kitabnya Arba'in An-Nawawi misalkan masalah niat. Begitu pula sebaliknya Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, semua kitabnya itu mereka ternyata menulis bab tentang niat lebih awal. Kenapa? Karena niat adalah barometer amalan seseorang akan diterima oleh Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisin", ya. Dalam ayat itu surah Al-Baqarah. Jadi Allah perintahkan kita hanya ikhlas. Yang pertama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus melihat contoh. Ya, mohon maaf, saya singgung lagi ini ya. Kita harus melihat contoh. Saya kalau kadang sholat, kebetulan saya dipimpin sholat itu imam rawatibnya juga di Masjid RRI Makassar, di sampingnya Benteng Rotterdam. Hanya maghrib isya saja. Saya lihat kalau orang sholat, mohon maaf saya tidak tahu dari mana sumbernya ini. Cuma saya juga kadang ragu-ragu untuk menyinggung. Ada orang kalau misalkan salam, saya pernah dapat juga penjelasannya, tapi tidak masuk akal menurut saya. Kalau misalkan salam, dia mohon maaf ya, ini kan tangan kiri dengan tangan kanan di atas lutut ini. Assalamualaikum warahmatullah. Begini, assalamualaikum warahmatullah. Nah, tindis gini. Kutanya kenapa ini kita buka ini? Ini buka pintu surga, ini buka pintu neraka. Saya juga ada dalilnya? Tidak, memang nenek moyangku begitu. Jadi kalau nenek moyang tak salah bagaimana? Itu juga Ustaz. Nah, jadi kita beribadah itu patokan kita cuma satu, Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana caranya kita melihat Nabi melaksanakan sholat? Ya, banyak dalam kitab contoh-contoh melaksanakan sholat, tertulis dalam kitab, dicontohkan oleh para sahabat dalam kitab masalah bab sholat. Itu harus kita perhatikan. Sehingga ketika kita beribadah tidak ada yang salah. Kalau kita keluar dari contoh dan konteks, maka kita akan salah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting dalam beribadah ini juga bumbunya ya, yang penting dalam beribadah adalah kita harus memperbaiki juga bacaan Al-Qur'an, sebagaimana Masya Allah imam kita tadi bagus bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya ya. Ini juga penting supaya orang kalau misalkan suaranya sudah bagus, lalu kemudian makhrajnya bagus, itu khusyuk itu. Khusyuk. Yang paling penting itu makhrajnya ya. Ada juga imam Masjidil Haram tidak bagus di suaranya. Saya biasa dengar itu, ikuti beritanya atau buka di YouTube. Masjid Nabawi pun demikian, tidak bagus suaranya, tapi makhrajnya bagus. Nah, orang juga khusyuk dalam beribadah. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ini sangat penting. Tapi sebagian orang tidak memperhatikan ini. Padahal rukun dalam beribadah, misalkan ada 2 rukun dalam Al-Quran yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Imam Syafi'i mengatakan ini adalah bagian daripada rukun solat. Jadi kapan satu huruf saja yang salah, menurut Imam Syafi'i itu bisa batal solat kita. Ya, bisa batal solat kita. Ya. Lalu kemudian Imam Al-Jazari juga pun demikian mengatakan dan mengomentari, man lam yusahhihul Qur'an fahuwa asim. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Meskipun ini ada sebahagian ulama juga berbeda pendapat tentang masalah ini, karena ada juga mengambil ayat
la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Tapi jamaah kaum muslimin, kalau kita tidak berusaha untuk mencapai tingkat kualitas ibadah yang paling sempurna, maka kita paling level di bawah saja, tidak bisa level yang nomor yang kelima tadi, ya. Atau kita berusaha sampai level yang kedua, kalau tidak bisa level yang ketiga, kalau tidak bisa ya tunggu makin sia-sia amal ibadah kita. Tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan tadi, semua amalan kita akan diremuk-remuk, di blender lah, lalu kemudian dilemparkan di hadapan kita. Kalau sudah menjadi, dalam Al-Quran disebutkan seperti apa lagi namanya, seperti debu yang tidak bisa dipungut lagi. Kalau debu ada yang bisa pungut, debu tidak bisa lagi. Maka jemaah kaum muslimin, kita harus memperhatikan ibadah kita dengan benar. Apalagi masalah sholat. Ini sholat adalah amalan atau ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi, ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholah. Jadi amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, maka amal semua kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak memperhatikan sholat kita, wah bahaya. Ada orang juga, mohon maaf, ada orang juga puasa tapi tidak sholat. Ada orang sholat tapi tidak puasa. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini orang seperti ini sama, ibaratnya habis bulan, habis juga gaji. Jadi nak tutupi saja hutangnya. Tidak boleh. Kita tidak boleh seperti ini. Kita harus betul-betul, ya, bukan tidak boleh habis bulan, habis gaji, tidak boleh. Kita harus betul-betul kualitas ibadah kita. Ya, ada orang yang melaksanakan sholat tapi dia puasa. Ada orang yang tidak sholat tapi dia puasa. Ada yang sholat tapi tidak puasa. Ya, maka orang seperti ini juga berdosa, tidak boleh. Karena amalannya nanti akan dihitung sedikit. Sementara dalam Al-Quran Allah inginkan bahwa kita harus mempersiapkan bekal yang banyak, bekal yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya apalagi namanya memperbanyak amal ibadah. Dan bahkan sampai saking banyaknya, sampai kita disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ya, nanti pada suatu hari kelak, harta kita tidak ada manfaat, anak kita tidak ada manfaat, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya banyak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak bacaan Al-Qur'annya, lurus puasanya, ikhlas puasanya, sedekahnya pun demikian banyak. Maka jamaah kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan 12 bulan, hanya 1 bulan saja yang bulan yang memiliki keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Setiap ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, dihitung semua itu. Apapun yang kita lakukan itu dihitung, yang penting baik. Kecuali yang tidak baik, pasti dihitung juga jadi sebagai dosa. Ya. Sehingga bulan Ramadan ini kita berusaha memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa saja kita lakukan, dengan kebaikan kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mungkin terakhir ada pertanyaan lagi? Landai. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana saya tahu kalau sholat saya diterima atau tidak? Iya. Termasuk puasa saya bagaimana? Iya. Bisa nggak saya mengetahui kalau puasa saya diterima? Iya, baik. Alhamdulillah. Maaf, belum saya selesai. Sebenarnya menurut saya sholat atau puasa kita itu hanya kita melaksanakan. Kita sholat sebenarnya kita mendapati supaya kita melaksanakan dengan baik kewajiban kita. Tapi kalau memang proses secara alhamdulillah, yang lain yang saya ingin sampaikan, terkadang suatu ilmu kita tahu, bahkan ada suatu ada orang peneliti suatu kelompok agama boleh dikata kumpulan agama bagus, tapi ternyata pengamalan itu
tidak bisa. Jadi mungkin banyak contoh-contoh yang kita lihat di masyarakat bahwa mereka itu tahu ilmunya, tapi terkadang tidak bisa dia praktekkannya. Salah satu contoh, saya pernah kejadian, saya lihat ada tetangga yang memelihara burung merpati. Suatu waktu saya lihat ternyata ada burung merpati digantung di pagar rumah. Itu sudah burung merpati bangkai. Sudah ternyata habis diinjak mobil. Saya telepon, ada burung merpati mati di pagar terdekat. Saya telepon yang punya. Apa dia bilang? Oh iya, katanya tadi ada mobil yang injak, ada mobil yang injak itu burung. Apa maksudnya? Ternyata dia ada laporan dia dapat bahwa mobil yang punya pagar itu barangkali yang injak merpatinya. Dan itu dia ikat di situ. Dan ini sebenarnya tetangga ini tahu ilmu agama itu dia mengajarkan agama itu dengan baik. Kenapa perbuatannya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan ya sekaligus. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya untuk bisa kita jawab. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa tahu supaya ibadah kita itu benar ya, atau bisa diterima. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi poin yang pertama, kita harus melihat contoh. Jadi diterima oleh Allah itu adalah rahasia. Tapi yang jelas kita harus melihat contoh yang sudah dilakukan. Selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak wudu, hanya tangan kiri saja yang kenal wudu, kita sudah bisa tahu, oh, berarti ibadah saya tidak diterima ini. Tapi kalau kita sudah memperbagus wudu kita sesuai dengan contoh Rasulullah, datang ke masjid rumah Allah, menutup aurat dengan baik, sesuai dengan itu, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sebetulnya sederhana sekali, ya. Sederhana sekali itu. Yang penting kita mengikuti contohnya saja, ya. Karena apakah ibadah kita sampai ke langit dan diterima oleh Allah itu sudah bukan ranah kita itu lagi. Saya hanya bisa menjelaskan saja, ya, poin-poin yang memang perlu. Ya, ini yang pertama. Kedua, pertanyaan yang kedua menyangkut dengan tadi ada orang yang paham agama tapi tidak mampu mendidik dirinya dan tidak bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Saya ingin kembali ke kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut itu dia sudah tahu sebetulnya yang ini salah, yang itu salah. Terkadang orang itu tidak mampu juga bisa mendidik dirinya bisa, tapi dia tidak bisa mampu mendidik keluarganya. Itulah Lut alaihi salam, sehingga anak-anaknya durhaka. Ya, anaknya durhaka dan tidak mau mendengarkan. Padahal dia adalah seorang nabi, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita tidak perlu lagi melihat ya gambaran yang seperti ini. Kita cukup saja menjadi pelajaran. Oh, padahal dia ustadz tapi masih begitu. Barang namanya manusia tidak terlepas dari dosa, Pak. Jadi kalau misalkan kita mau menilai orang dari ukuran agama, dari orang karena perbuatannya, barangkali mungkin dia khilaf. Jadi kita berprasangka baik saja. Sehingga kita mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak jadi seperti itu. Apalagi kalau misalkan dia menabrak bulan lalu kemudian taruh di pagarnya orang dan sebagainya, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena manusia tidak ada yang mulus dalam hidupnya, pasti mendapatkan ujian. Ada orang yang sudah bagus agamanya, tapi kadang boleh jadi saya bagus agama aku dilihat, tapi belum tentu di perjalanan kita tidak tahu arah, belum tentu ini. Siapa tahu saya keluar ada ujian yang besar, akhirnya saya jatuh. Padahal tadi Ustaz ceramah saya, kenapa kok bisa begini? Kan begitu. Jadi setiap orang itu punya kadar ujian yang masing-masing, ya. Jadi kita bisa melihat orang lain dan bisa mengambil pelajaran dan menjadikan pelajaran itu sebagai sebuah contoh supaya tidak terulang. Ya, misalkan nabi-nabi terdahulu mereka tidak berhasil dalam mendidik keluarga mereka. Ya, ada sebagian nabi seperti itu, misalkan Lut, apalagi namanya Nuh dan seterusnya.
Dan ini semua adalah pelajaran yang perlu kita harus renungkan supaya tidak terulang dalam kehidupan kita. Kalaupun ada orang yang ustadz lalu kemudian akhlaknya begitu ya, barangkali mungkin ujiannya seperti itu sehingga dia juga tidak kontrol dirinya. Dia tidak kontrol dirinya sehingga kita menilai dengan hal-hal yang tidak bagus. Maka yang pertama harus kita berprasangka baik. Barangkali mungkin dia lupa. Terkadang juga ada orang tidak mau ditegur itu. Ustadz kadang begitu, tidak mau ditegur, jadi ego, akhirnya dia mengeluarkan dalil untuk membenarkan dirinya padahal sudah salah itu. Nah, itu jadi kita lihat juga psikologinya orang seperti itu. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi pada diri saya dan kepada kita semua agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita insyaallah. Saya kira cukup demikian ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.